1 Petrus 1 ayat 18 sampai 23 akan menjadi pokok pikiran kita pada kesempatan Minggu Kudus ini. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 23. Saya akan membaca ayat 18, saudara-saudara membaca 19, terus kita bergantian hingga selesai ayat 23 dari 1 Petrus 1. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Saudaraku yang kekasih, pada waktu Petrus menuliskan surat ini kepada orang-orang Kristen, perhatikan kalimat saya baik-baik, kepada orang Kristen yang sudah percaya di dalam Kristus. Maka apa yang dikatakannya mengingatkan kepada umat adalah bahwa kita telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang kita warisi dari nenek moyang kita. Cara hidup sia-sia apa itu? Cara hidup sia-sia adalah bagaimana manusia di dalam jatuh ke dalam dosa berusaha hidup beragama mau mencapai Allahnya. Dan itu tidak akan pernah mungkin. Tidak mungkin engkau bisa menggapai Allah yang suci di dalam keberdosaanmu. Karena kualitas dan alur pikirmu pasti menjadi amat sangat berbeda. Tidak mungkin engkau yang sementara bisa memahami yang kekal. Kecuali dia menyatakan diri kepadamu. Baru engkau bisa mengerti. Nah, jadi saudara-saudara, dia menebus kita dari cara hidup yang sia-sia menjadi satu gambaran yang luar biasa. Peristiwa air bah ketika orang mengabaikan. Peristiwa Menara Babel ketika coba mau menggapai sorga dan Tuhan bubarkan. Lalu ketika Taurat diberikan, manusia menambahnya lagi dengan berbagai aturan-aturan. Dan mereka juga gagal. Bahkan Taurat itu datang dari Tuhan. Tidak ada yang mampu dengan cara keagamaannya. Bahkan ketika Tuhan sudah membuat peraturan pun mereka melanggarnya. Satu cara hidup sia-sia, yaitu yang tidak pernah membawa kita untuk bisa datang dan mendekat kepada Dia. Itulah yang kita warisi, ya. Sehingga hari ini kita ditebus oleh Kristus dari cara hidup yang sia-sia, ya, bukan dengan barang yang fana. Ini menjadi menarik, ya. Bukan pula dengan perak atau emas. Saudara, kalau di dalam Alkitab, perak emas menjadikan simbol sebuah kehormatan. Kalau mau membeli seseorang dengan barang itu kita bisa. Mau membeli budak, ya bisa beli dia dengan emas berapa, ataupun kemudian bisa beli dengan perak berapa jumlahnya. Ada satu jumlah yang bisa membeli seorang budak, tetapi tidak ada satu jumlah yang bisa menebus dosa seseorang. Sehingga tidak ada orang di kolong langit ini yang amat sangat kaya raya, bahkan pemilik dunia lah kita bilang, artinya kekayaan seluruh dunia punya dia. Tidak pernah bisa dia menebus satu orang pun. Tidak ada harga yang cukup untuk itu. Oleh karena itu, apa yang digambarkan di dalam bagian ini, bahwa kita ditebus oleh Kristus itu dari hidup yang sia-sia, bukan dengan barang yang fana, yang bisa lenyap. Emas perak akan lenyap. Domba, bukankah kita ditebus oleh domba? Itu sebab penebusan itu ulang berulang kali. Karena domba pun adalah binatang yang fana. Yuk bikin dosa, tebus darah korban. Bikin lagi darah korban. Begitulah seterusnya. Karena domba itu fana, tidak bisa memberikan nilai kekekalan di dalam penebusan ketika darahnya itu tertumpah. Maka seluruh konsep yang kita jalani,
mau mengajarkan kepada kita. Kita diajak untuk melihat bagaimana perjalanan hidup kita itu ada satu perjalanan hidup yang sangat menyedihkan, sangat mengerikan, tanpa harapan. Jikalau tidak ada satu benda apapun bisa menebusku, mau apa lagi hidup ini? Maka tidak ada artinya. Tapi selalu menjadi pertanyaan menarik ya. Sejauh mana orang Kristen menyadari hakikat itu? Kita semua pasti akan bilang kita orang berdosa. Kita semua akan bilang Kristus baik dan menebus kita. Dan kata-kata itu menjadi kata-kata agama yang biasa kita ucapkan. Tapi sejauh mana penghayatan akan hal itu membuat kita mendahulukan dia dalam hal apapun yang kita kerjakan di kehidupan ini. Sejauh mana sebetulnya itu bekerja di dalam keseharian kita. Membuat kita tangguh menghadapi persoalan-persoalan di dalam perjalanan kehidupan ini. Pengabdian yang total kepada dia. Kalau betul kita dulu adalah sia-sia. Kita dulu adalah tidak berguna. Tapi ditebusnya bukan dengan barang yang fana. Harga kesia-siaan adalah barang yang sia-sia. Harga kefanaan adalah barang yang fana. Tetapi harga kekekalan mestinya yang kekal. Sementara kita tidak kekal. Dia memberi penebusan yang kekal itu. Melebihi perak, emas. Melebihi ritual, tuntutan, keagamaan. Maka dikatakan dia menebus kita dengan darah yang mahal. Yaitu darah Kristus. Saudara, kalau kita mengukur itu dengan darah. Darah Kristus ada, darah kita juga ada. Darah dia bisa tumpah, darah kita juga bisa tumpah. Tapi awas, darah kita yang tumpah adalah darah orang berdosa. Darah kita yang tertumpah adalah darah binasa. Darah kita yang tertumpah adalah darah yang hanya akan membawa kita pada kematian saja. Tetapi darah Kristus yang tertumpah adalah darah suci. Itu yang bisa menyucikan kita. Sehingga di dalam PL, darah selalu disimbolkan sebagai jiwa, bagian dari hidup manusia. Itu sebab orang-orang di PL tidak boleh memakan darah. Karena itulah jiwa, kehidupan. Itu sebab kalau domba dipotong, darahnya tertumpah. Itu di PL, itu perspektifnya. Sehingga segala sesuatu yang disimbolkan, najis, babi dan lain-lain, dan segala binatang ada peraturan, haram. Darah, tidak boleh. Karena itu adalah jiwa. Itu adalah penebusan. Sampai semua genap di dalam Kristus. Maka Yesus berkata, apa yang masuk ke dalam mulut itu tidak ada yang menajiskan. Yang keluar dari hatimu. Nah, kita mesti mengerti lompatan ini secara serius. Nah, jadi saudara-saudaraku, simbol-simbol yang digambarkan itu, darah Kristus yang ditumpahkan dengan darah domba adalah dua kalifikasi yang sangat berbeda. Itu sebab surat Ibrani mengatakan, engkau sudah tebus darah Kristus satu kali untuk selama-lamanya. Engkau tidak ditebus dengan darah domba berulang-ulang kali untuk selamanya. Karena darah domba bersifat fana. Satu kali penebusan selesai. You besok bikin, tebus lagi. Besok bikin, tebus lagi. Besok bikin, tebus lagi. Karena darah itu fana. Tapi darah Kristus yang bersifat kekal menebusmu. Seharusnya engkau tahu mensyukuri itu. Dan bagaimana hidup seperti yang Tuhan mau. Maka darahnya digambarkan sama dengan darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Lagi-lagi Petrus mengingatkan kepada PL. Ketika kita mau membawa korban kita, domba, lembu atau apapun, maka dia harus muda, tidak bercacat celah. Muda menjadi simbol daripada jiwa yang bersih. Fisiknya menjadi simbol. Tidak ada luka sedikit pun pada tubuhnya. Artinya tidak ada cacat. Perfect, sempurna. Nah, itu gambaran korbannya. Maka Kristus datang, mati tersalib. Sempurna darah penebusannya. Sehingga seharusnya kita berkata, ya Tuhanku, aku bersyukur padamu. Karena itulah para rasul berkata, apalagi yang kupertahankan dalam hidupku, kecuali menyerahkannya kepada Tuhanku. Apalagi yang ingin kumiliki dalam hari-hariku, kecuali mengembalikannya untuk kemuliaannya. Semangat ini harusnya kita punya. Sehingga tidak jadi terlalu penting sebetulnya hidup ini. Berapa yang bisa kita kumpulkan. Tapi jadi penting berapa yang bisa kita distribusikan. Sehingga menolong banyak orang. Dan mereka merasakan cinta Tuhan. Engkau boleh menjadi orang yang sangat pintar. Bukan itu hebatnya. Tapi apakah kepintaranmu menolong banyak orang?
Itu persoalannya. Maka hidup kita itu harus mengarah. Karena kita sudah dikacaukan dengan konsep keagamaan. Ikut Tuhan everything oke. Ikut Tuhan kamu dapat berkat. Ikut Tuhan kamu ini, kamu itu. Sehingga kita rajin mengikut Tuhan demi kita mendapatkan berkat untuk kepuasan diri kita. Padahal penebusannya lebih dari sekadar memuaskan kita. Karena penebusannya membawa kita kepada kekekalan. Bukankah sudah semestinya kita mengabdikan diri kita kepada Dia? Saya pikir itu konsekuensi logis. Kalau kita mau berhitung dalam hitung-hitungan. Itu yang harusnya kita kerjakan. Jangan kita kehilangan arah dalam keseharian kita. Sebelum dunia dijadikan, rancangan Allah begitu indah. Ia digambarkan seperti ketika kita ditebus adalah orang pilihan. Maka yang memilih kita adalah terpilih yang ada di atas sana. Mau menggambarkan betapa ia ada di kekekalan. Tapi karena kita harus turun kepada kesementaraan. Dia adalah Allah, tapi karena kita dia harus jadi manusia. Dia tidak berdosa, tapi karena kita dia harus berdosa karena menanggung seluruh dosa kita. Kita telah membuat kekacauan akibat dosa kita. Dan sorga ketika mau menyelamatkan kita harus membayar dengan harga yang mahal. Yesus anak Allah itu. Tidak ada pertolongan lain. Kita sudah nggak punya harapan. Ribuan tahun dijalani Taurat, tidak ada yang berhasil. Nabi pun ambruk. Tidak ada yang bisa. Maka nabi-nabi pun, mereka yang masuk ke surga di PL itu, bukan karena mereka bisa memenuhi seluruh tuntutan Taurat, tapi karena mereka mendapat belas kasihan Tuhan. Tuhan berkenan kepada Abraham, bapak orang beriman. Tapi istri dibilang bukan istri sampai 2 kali peristiwanya. Kekaguman apa pada orang seperti ini kalau menyorot itu? Di mana kesempurnaan seorang Abraham? Tidak ada. Tuhan berkenan kepada Nuh, dihancurkannya semua. Tapi Nuh tidak. Tapi apa yang dilakukan Nuh? Pertama kali air bah selesai, justru mabok. Lalu anaknya melihat. Kacau lagi ini anak cerita. Saudaranya aib bapaknya. Lalu anak itu menjadi anak terkutuk. Miris. Ketika manusia sudah mati semuanya, tinggal ada manusia baru, Adam dan keluarganya. Tapi dimulai dengan perjalanan keterkutukan seorang Ham. Loh. Udah hancur loh dunianya. Karena tetap saja dunia kita adalah dunia yang dulu jatuh dalam dosa cuma dihukum. Itu sebab nanti kita dapat dunia yang baru. Langit baru, bumi baru itu. Sehingga kita harus memahami itu sepenuhnya dalam kehidupan kita. Jadi, dia yang sudah ada sebelum dunia diciptakan. Tapi menyatakan dirinya pada masa akhir karena dosa yang kita ciptakan. Dan dia harus turun ke bumi. Dia harus menebus dosa kita. Tidakkah kita harus berkata, "Iya Tuhanku, siapakah aku?" Oleh karena itulah saudara, karena dia, kita percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju pada Allah. Bagi orang yang nggak percaya Yesus Kristus Tuhan, ayat ini juga selalu dipakai. Nah, saya perlu memberi sedikit gambaran pada tiap saudara. Karena sekarang kalau dulu itu serangan dari liberalisme ya terhadap Kristus untuk membuat Kristus itu hanya manusia dan bukan Tuhan. Ya. Tetapi sekarang banyak agama-agama pakai itu untuk menyerang kekristenan. Lalu banyak orang bingung. Entah sudah berapa orang nanya saya, "Pak, apa betul di Alkitab itu kan Yesus gak pernah bilang dia satu kali pun Tuhan? Kenapa kita bilang dia Tuhan? Dia satu kali aja pun gak pernah ngomong." Saya jawab, ya, memang tidak pernah satu kali pun. Terus kenapa? Lalu bagaimana kita bilang dia Tuhan? Saya cuma kasih tahu. Pertama, Petrus berkata, "Engkaulah Mesias anak Allah." Dan dia bilang, "Petrus, bukan kau yang ngomong, tapi Roh Bapakku." Artinya, kalimat Petrus terhadap dia benar. Dia bukan manusia gila-gila pujian. Lalu kedua, dari segi muridnya,
Thomas mengakunya dengan cara yang luar biasa. La ilaha illallah. Ya Tuhanku, ya Allahku. Itu lebih tegas lagi. Lebih paling kuat, strongnya luar biasa. Ya Tuhanku, ya Allah. Tapi Yesus bilang, engkau percaya Thomas karena melihat aku. Berbahagialah yang tidak percaya. Apa berbahagialah yang percaya? Sekalipun tidak melihat. Maka dia mengaminkan apa kata Thomas bahwa dia adalah Tuhan dan Allah itu. Seorang kafir yang tidak tahu menahu urusan Taurat, nggak tahu menahu urusan keagamaan. Dia kepala pasukan. Dilihatnya peristiwa itu, dia berkata, sungguh dia ini anak Allah. Ini orang kafir loh ini. Lalu penyamun yang di sampingnya, sama-sama tersalibnya mereka. Dipercayakannya hidup kekalnya kepada Kristus Tuhannya. Dan Yesus berkata, sekarang engkau di Firdaus bersama dengan aku. Herodes berkata, betul gak apa namanya Pilatus? Apakah betul engkau raja orang Yahudi? Yesus berkata, engkau sudah mengatakannya. Artinya gak ada salah kalimatmu. Begitu sederhananya itu. Dan terakhir, ketika dia di Gadara, setan itu melihat dia dan berkata, hai anak Allah yang maha tinggi, apa kena mengena urusanmu dengan kami? Waktu kami belum tiba. Kenapa kami mau dihukum? Ingat itu? Yang kemudian setannya disuruh pindah ke babi. Setan pun tahu dia Yesus anak Allah. Kenapa orang-orang sekarang tidak tahu Yesus anak Allah? Karena lebih parah dari setan. Nah, itu saja itu. Lebih bodoh dari setan. Itu sebab saya kagum Alkitab. Yakobus berkata, kau bilang percaya Tuhan, setan pun percaya dan gemetar. Bedanya, kita percaya tapi nggak pernah gemetar. Kita ini lebih bajingan dari setan, lebih jahat. Setan tidak berani ngelawan Tuhan, maka cari cara untuk dapat teman. Celakanya kita berani ngelawan Tuhan. Orang kalau pinternya tanggung selalu rasa paling pinter. Apapun kalau baru-baru mulai semua rasa paling hebat. Kalau orang sudah dibuntuk di ujungnya itu, gak ada juga lah gunanya. Kalau saya boleh balik, saya pilih balik. Ya, untuk apa? Kadang-kadang kalau kita lihat mereka, ya mereka udah nyampe sih. Mereka udah duduk di topnya. Kita enggak. Karena kita tanggung, kita pikir kita hebat. Nah setan itu udah sampai topnya itu. Karena memang dari sorga dia. Udah tahu dia nggak ada apa-apanya. Udah tahu dia nggak bisa melawan sorga. Maka dia mau mencoba supaya banyak manusia jadi pengikutnya. Satu-satunya usaha setan cuma itu. Nggak ada lagi yang lain. Nah Kristus ini, Tuhan ini, yang dikatakan tadi itu, dia yang ada sejak dunia sebelum dijadikan itu. Bahwa dia mati dan dibangkitkan oleh Allah dari antara orang mati. Jangan bilang Yesus tidak bisa bangkit, Allah membangkitkan dia. Istilah ini harus hati-hati ya. Maka waktu ada orang bilang Yesus nggak bangkit, yang bangkitin Allah. Kita orang Kristen mesti paham betul, Kristus adalah sama dengan Allah di dalam surga kekekalan sehakikat. Itu Filipi pasal 2. Tapi kemudian dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang manusia. Ia menjadi sama dengan manusia, mengosongkan dirinya, melepas atribut kealahannya, sehingga dia adalah Allah yang tidak terbatas, tapi rela menjadi Allah yang terbatas demi supaya ada sama dengan kita. Kalau dia datang sebagai Allah tidak terbatas, tidak ada yang bisa melihat Allah, semua kita mati. Maka dia membatasi dirinya waktu masuk, sehingga kalau dia berkata Bapakku yang mengutus aku lebih besar, betul, karena dia sudah melepas atributnya. Bukan karena hakikatnya memang dia lebih kecil, bukan. Allah membangkitkan dia, betul, karena dia sudah melepas atribut keilahiannya. Ya hamba Allah, betul, karena dia sudah melepas atribut keilahiannya. Yang menjadi membingungkan buat kita adalah kenapa dia rela melepas kesetaraan, melepas kesamaan, kesejajaran. Karena cintanya. Kita nggak punya jawaban lain lagi. Karena cintanya. Itu sebab orang yang mencintai dia akan berkata, apa yang tidak kau lakukan ya Kristus Tuhanku?
surga pun kau tinggalkan. Jadi bagaimana kita menggumuli, bagaimana kita belajar memahami realita ini menjadi sangat perlu. Maka dia dikatakan dibangkitkan dari orang terapati yang telah memuliakannya sehingga iman dan pengharapan tertuju pada Allah. Kristus adalah pengantara. Itu sebab dia katakan tidak ada seorang sampai pada Bapa kalau tidak melalui aku. Why? Karena dia datang dari Bapa. Dia sang kekal. Dia pemilik surga datang ke dunia. Kalau dia janjikan surga, masuk akal itu. Tapi kalau pendeta janjikan kalian surga, apa logikanya? Kita hanya bisa percayalah ke Papa bisa berkata, ya pendeta, percayalah pada Yesus. Lakukan apa yang dikatakan kehendaknya. Maka dia akan membawamu ke surga. Tapi saya tidak pernah bisa jamin membawa kamu ke surga. Saya kemarin pimpin satu seminar, ada pertanyaan lugu tapi ya kemudian jadi penting juga ya. Pak Pendeta, sekarang ada gereja-gereja yang berkata bahwa mereka jalan ke sorga, mempersiapkan orang ke sorga. Lewat gereja mereka aja nyampe sorga. Dan dia bilang gereja itu cuma satu tubuh Kristus, yaitu gerejanya dia. Saya cuma bilang, kalau pendeta itu ngomong itu cuma satu kata, copot organisasi gerejanya, biar dia hidup seperti Kristus Tuhan itu. Nah aku mau lihat sejauh mana dia mampu menyangkal dirinya, memikul salibnya. Orang gini kan mau ngumpulin jemaat aja sebetulnya. Pada akhirnya ngumpulin uang. Yang lebih celaka sebetulnya, satunya pendeta itu kurang ajar, tapi ribuan pengikutnya. Ribuan ini yang bodoh. Satu pun tidak ada yang ngerti. Bagaimana kamu korbankan dirimu untuk rela mendengar ajaran yang tidak benar? Saya nggak ngerti lagi. Kecuali memang engkau bukan orang yang dipilih Tuhan itu. Karena itu Yesus mengingatkan kita, hati-hati engkau. Akan banyak penyesat yang mengatakan dirinya akulah Mesias itu. Karena itu belajar teliti, saudaraku. Cintai firman itu. Lakukan yang dia perintahkan. Tidak penting kamu berbeda pendapat dengan pendeta. Berdebat kalau perlu. Tapi penting kamu sesuai Alkitab itu. Jangan berdebat karena apa yang kau mau. Harga diri yang salah. Tapi mari berdebat benar atau tidak benar. Jangan gentar. Karena apa? Keselamatan adalah personal responsibility kita pada Kristus itu. Bukan organisasi gereja itu. Gereja ini tidak menjamin kalian masuk surga. Saya tidak bisa jamin kalian masuk surga. Jangankan kalian, istriku, anakku, cucuku pun tak bisa ku jamin. Tiap orang harus bertanggung jawab secara pribadi. Mari kita belajar yang benar itu. Maka Kristus Tuhan kita yang datang ke dalam dunia itu, dialah Allah yang hidup itu. Kalau istilah dia dibangkitkan oleh Allah, jangan lupa dia mengosongkan diri. Kalau kemudian dia berkata tentang hari kiamat itu kapan, tidak ada yang tahu. Anak manusia nggak tahu, malaikat nggak tahu, hanya Bapa yang tahu. Lalu ada orang bilang, toh Yesus ada yang nggak tahu, dia nggak sama dengan Allah itu. Karena kamu tidak mengerti kenosis, mengosongkan diri di Filipi, atau inkarnasi menjadi darah dan daging dalam istilah Yohanes. Itu kata kunci penting. Dia masuk ke dunia, dia harus melepas atributnya. Pada waktu Musa melihat kemuliaan Allah, bukan Allah ansih yang dia lihat, Allah seutuhnya, kemuliaannya bagian dari Allah itu. Tidak ada orang bisa melihat Allah seutuhnya, mati. Itu harus clear dulu kita. Itu harus kita pahami dengan jernih. Nah oleh karena itu saudara, dia yang sudah datang itu, dia yang sudah mati itu, dan dia yang sudah bangkit itu, kepada dialah iman kita tertuju. Kenapa? Kalau aku mati, Kristus mati. Dia mati, oke aku mati. Tapi dia mati, dia bangkit. Lalu apa yang kutakutkan? Kalau aku percaya pada dia, aku mati. Yes, dia bangkit, aku juga bangkit. Maka kalau kemudian aku percaya sama dia gimana? Dia mati, bangkit, dia naik ke sorga. Aku juga iya.
Begitu terang benderangnya jalan itu. Pergilah ke seluruh agama dan belajarlah. Surga itu hanya pengharapan yang gak jelas. Berbuatlah kau baik sebanyak-banyaknya. Bikin karmamu yang luar biasa. Ya, kamu dapat hidup kekal itu. Modelnya gimana? Contohnya kayak apa? Nggak ada yang bisa ngomong. Tapi Kristus, aku jalannya, aku kebenarannya, aku hidupnya. Wow. Lihat, aku mati, aku bangkit, aku naik ke sorga. Maka tidak heran kalau rasul-rasul itu rela mati melayani dia. Yang heran kalau orang Kristen tidak berani mati melayani dia. Camkan itu. Kamu melayani Kristus harus dengan segenap kita apa yang ada. Ini harus jadi pergumulan kita. Ini harus jadi pertandingan kita. Bagaimana melayani dia dengan sepenuh hati kita. Nah, itulah yang perlu kita lakukan, saudaraku. Oleh karena itu dikatakan kamu telah menyucikan diri oleh ketaatan kepada kebenaran. Kita menyucikan diri bukan karena kita memberi perpuluhan. Kita menyucikan diri bukan karena kita aktif melayani. Kita menyucikan diri bukan karena berkhotbah seperti saya ini. No. Tapi kamu menyucikan diri karena taat pada kebenaran. Artinya apa? Waktu kau dengar Kristus dan kau percaya, kau lakukan perintahnya, maka tampaklah padamu engkau yang sudah suci. Engkau yang kudus. Kudus artinya dipisahkan dari, tidak sama dengan. Kudus artinya kamu, aku, kita hidup kudus di tengah dunia. Kita berbeda dari dunia. Kita tidak sama dengan dunia. Dunia itu sangat self-oriented. Kita God-oriented. Tak gampang loh. Bagaimana menjalani hari-hari itu? Di rumah kita ada suami, istri, anak. 4 aja kita. 3 saja kita. Bahkan 2 suami istri. Sudah berbeda, tidak mungkin sama. Tapi ikatan pernikahan membuat kita berpikir, bukan? Bagaimana menjalani ini semua? Apalagi berjemaat. Berapa puluh kepala kita ini? Pola didiknya beda-beda. Tipikalnya beda-beda, temperamennya beda-beda. Bagaimana lah bisa jadi satu sama lain? Mana mungkin kita bisa mengerti sepenuhnya? Kecuali kita menaklukkan diri pada kebenaran itu. Dan itu tidak mudah. Ya, saya tidak berhitung-hitung dalam pelayanan. Seminggu ini kondisi saya juga rada jeblok. Mulai pulang dari Kalimantan kemarin. Ya. Terus berapa kali malam mungkin para tipes. Lalu saya sudah ke lab kemarin. Oke sih Pak, nggak ada apa-apa. Yuk, nggak ada gejala para tipes. Cuma HBU rendah sekali. HB saya rendah katanya. Jadi wah, yuk mesti banyak istirahat lah. Bingung juga ya. Maunya sih tidur aja terus. Pas dibilang mesti istirahat terus, jadwal udah ada pula lagi. Karena ada teman kita sering pelayanan kemari gerejanya pas ada seminar, ya saya iyain lagi Sabtu. Ya. Nah, saya mesti makan obat. Yang bawaannya ngantuk aja terus. Kalau saya mau ngikutin diri saya bisa hitung. Ini nggak usah lagi, ini nggak usah lagi. Ngapain dipegang lagi? Tapi siapa yang bisa ngerti saya? Anak-anak belum tentu tahu apa yang saya rasakan. Karena setiap hari ketemu dia rasakan begitu saja. Paling dekat istri saya. Dia mulai ngukur, hati-hati kamu mesti ini, makan obatmu ini, itu ya dia yang ribut. Tapi yang paling tahu ya Tuhanku. Kadang saya tahu istri saya perjuangannya sangat sulit, tetapi di sisi lain saya rasa itu harus. Nah, jadi kacau lagi kan. Saya nggak bisa appreciate sepenuhnya. Itu hidup, saudara. Ya. Kita hidup senang punya cucu. Bawa ke rumah main terus. Tapi kalau dia udah lewat pusing juga kita. Kita suruh diam, dia mana mau, belum tahu.
Wah, apalagi cucu saya kalau sudah nangis itu teriak agak kencang suaranya. Tampaknya bakat penyanyi ya. Sampai istri saya masih bilang, ini gara-gara si Keisha waktu hamil-hamil dia WL nyanyi-nyanyi, ini anaknya jadi kebawa nih. Waduh, saya mesti gendong-gendong dia dari nyanyi teriak, lah segala macam lah itu. Sampai kemudian dia diam, tenang, dia tidur. Kamu tahu, rasanya bangga banget waktu saya bisa bikin dia tidur. Padahal sorga ngeliat kali ya, kau pun dulu begitunya kau. Kau bikin susah makmu kan gitu ya. Tapi baru saya ngerti. Rasa puas ada di kelelahan. Ketika kita mengabdi. Tidak mau lelah melayani. Jangan mimpi bahagia di hidupmu. Padahal anak tidur, cucu tidur kan biasa ya. Aduh, dia nangis lumayan. Gendong dia saya juga berasa berat. Kondisi fisik saya. Tapi waktu dia diem rasanya aduh lain. Waktu saya flu saya nggak mau deket dia, takut nular kan, sakit gitu ya. Agak berat. Kemarin terpaksa lah sapu tangan diikat, masukkan ke mulut, udah tutup hidung aja. Saya gendongin, lucu juga jadinya. Sehingga saudara-saudara yang kekasih, saya mulai membayangkan Tuhan menimang saya. Tuhan mulai mengelus-elus saya nangis-nangis, saya teriak-teriak digendongnya, lalu saya tenang. Tapi cucuku, mana bisa dia bilang, Opung thank you ya, mana dia bisa ngerti ngomong itu. Dia teriak lagi nanti. Kita baru jalan misalnya, dia teriak lagi, nangis lagi, kita gendong lagi. Oh ganti, popoknya diganti. Kenapa seorang ibu bisa ngurus anaknya begitu betah? Karena cinta kan. Tahukah kita bahwa kita ditimang oleh Kristus Tuhan itu? Dijaganya. Nangis lagi, ribut lagi, ngompol lagi, dia ganti. Oh God, thanks. Itu seperti saya katakan. Hanya anak tidak tahu diri, anak durhaka yang tidak tahu mengabdi pada orang tua dan menghormatinya. Dan seringkali anak-anak terlambat. Baru tahu susah jadi orang tua ketika dia jadi orang tua. Mabok 7 keliling. Baru bilang, iya, mama dulu gini ya. Papa dulu gini ya. Maka kita harus belajar untuk sungguh-sungguh bagaimana di dalam hidup kita melakoninya. Begitulah Kristus yang datang ke dunia. Menebus kita. Menjaga kita. Menuntun kita. Yuk kita hidup dalam apa yang dia mau. Dia sudah membuktikan cintanya itu. Dia sudah menyatakannya kepada kita. Mau apa lagi? Oleh karena itulah, dengan taat pada kebenaran kita bisa mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Wow. Ini penting jadi pembelajaran kita. Ya. Betapa tidak mudahnya. Bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan ini. Bagaimana kita berkelahi, bagaimana kita bertanding. Belajarlah menghargai yang lainnya. Saya ingat kita ada satu evaluasi di sekolah kita. Salah satu poinnya, ada yang masuk usulan, kalau boleh waktu ada pembinaan seminar pas Pak Bigman kemari jangan malam-malam. Artinya malam jangan ada sesi gitu ya. Kan kita habis malam ada satu sesi lagi. Karena kita banyak berkeluarga mesti ngurus anak. Waktu saya baca gitu, saya senyum tapi juga sedih. Saya bilang, gila. Dia cuma bilang, dia mesti ngurus anaknya. Itu cuma 1 tahun 2 kali. Januari sampai Juni. Tapi dia nggak pernah bilang. Kasihan ya Pak Bigman. Drop sudah kesehatannya. Dia datang mau berbuat maksimal. Malam mestinya dia bisa tidur. Dia kasih seminar loh. You pikir sakit nggak hati? Rasanya sakit ya. Tapi saya senyum kecut lalu saya bilang, Tuhan, bukankah aku juga begitu padamu? Kau mati untukku. Tapi aku tetap bikin salah. Baru saya makin ngerti arti pelayanan itu tidak sederhana. Ketika kita tercabik, ketika kita tersakiti, di situ kita akan makin ngerti kasih Tuhan itu kayak apa. Ketika kita yang sudah dibenarkannya berbuat salah dan berbuat tidak benar. Hidup tidak sederhana.
Dan itu harus kita jalani. Nah, itulah pertandingan. Saya rasanya udah mau marah aja. Udah kalau gitu nggak usah ada sih. Dididik begini-begini. Kan bodoh saya jadinya. Yang senang kan cuma satu, ya setan doang. Nah, oleh karena itu yuk kita mulai mikirkan. Melakukan itu. Tetapi ingat tadi ya. Kau lakukan hidup benar, kau mengasihi, kau belum tentu kau dikasihi. Dengan sungguh-sungguh kau lakoni, belum tentu kau dihargai. Tapi kalau kau tidak dihargai, kau tidak dikasihi. Tidak ada alasanmu untuk hidup tidak benar. Nah, itu Kristen. Ya udah, kita lakukan. Kita jalani. Oleh itulah, kita dituntut kenapa? Karena memang kita sudah dilahirkan baru. Bukan dari benih yang fana tadi, tapi dari benih yang tidak fana. Firman Allah yang hidup dan yang kekal. Dan kamu sudah dibasuh oleh darah yang kudus itu. God thanks. Tuhan begitu baik pada kita. Sudah tolong kita. Bukankah kita tahu kalau kita berbuat baik dikhianati itu menyakitkan? Maka jangan pernah sakiti hati Tuhan itu. Karena kalau kita menyakiti dia, lebih dari orang menyakiti kita. Kalau ada orang menyakiti kita, dia pendosa, aku pendosa. Ya udahlah, itu hidup orang berdosa. Tapi dia bukan pendosa. Dia suci, dia baik, dia dari kekal, datang tebus aku. Masa aku sakiti dia? Dia tidak punya kewajiban tolong aku, tapi aku ditolongnya. Kalau seperti saya bilang tadi, saya kesel. Toh di lain pihak saya juga bisa bikin orang kesel. Wajarlah ya. Saya dibikin kesel karena saya bisa bikin orang lain kesel. Tapi Kristus Tuhan itu. No. Maka kesalahan kita itu menjadi sesuatu yang mengerikan. Marilah kita tunjukkan kualitas kita. Bagaimana kita sudah tumbuh kembangkan dalam hidup kita dengan benih yang tidak fana. Sehingga benih itu harusnya terus makin nyata. Buah kehidupan itu tanpa indah. Jangan lupa, semua yang hidup adalah seperti rumput dan kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput jadi kering dan gugur. Tapi firman Tuhan tetap selama-lamanya. Tidak ada kebanggaan diri kita. Hari ini kita punya uang, besok tidak. Hari ini sehat, besok sakit. Saya perhatiin misalnya diri saya kalau udah sakit aja, flu gitu ya. Biasanya 1-2 hari selesai. Tapi makin kemari tuh bisa seminggu, bisa panjang. Artinya apa? Udah drop kan. Gila ya, hidup ini rentan sekali. Saya selalu suka bilang, wah ini dulu gue lompatin nih. Sekarang got aja pun rasanya kita kalau mau nyebrang got cuman 1 injak begini, itu pun udah kudu hati-hati. Yang kebayang di sini apa nih? Kejeblos mati aku. Padahal cuma segini loh. Dulu lompat 3 kali itu kita. Memorinya masih di sini nih. Ngelompatin itu. Tapi realitanya udah gak nyampe itu. Ya. Kalau udah jalan dah ngelayang. Saya bilang gila. Padahal nama saya masih tetap Big Man. Apanya yang big? Mau ganti nama Wigman kayaknya nih ya. Hidup itu so very limited. Kita ini hati-hati. Kita rumput yang tidak ada guna. Kering. Bunga, gugur. Berbunga. Gugur lontar. Nggak ada guna. Saya kalau ngeliat di rumah saya tanam bougainville. Saya paling seneng. Ya, orange, kemudian ungu, ada merah dikit, masuk ke merah putih yang dikombine dia, disilang. Jadi kalau lihat keren. Lagi lihat keren siang, paginya jengkel karena mesti nyapu. Tuh bunga gugur lagi. Lalu saya bilang, saya mau enaknya nggak mau nyapunya, jahat juga dong ya. Saya tanam itu di Kalimantan, waktu itu ada satu tim bilang, ya Pak, ini mah bunga bikin susah Pak. Loh kenapa? Ya dia tumbuh Pak, tiap hari gugur, tumbuh tiap hari gugur. Saya cuma bilang, semua yang indah ada kosnya. Bunga yang bisa kamu lihat terus menerus, ya bougainville itu. Tapi harus kamu bersihkan terus menerus. Ingat ya, kalau kau mau mencintai istrimu, dan dia mencintaimu, ada kosnya. Kalau kau mau mencintai anakmu dan anakmu menghormatimu, ada kosnya. Gak ada yang indah itu tanpa kos.
Kalau mau punya rumah sendiri bayar mahal, kalau mau murah yang ngontrak. Kan gitu ya. Nah, begitulah Tuhan sudah membayar kita dengan kos yang besar. Masa sih kita nggak mau bayar yang besar? Penebusan itu berkualitas kok. Ya, oleh karena itulah firman yang kekal itu biar itu menghidupi kita. Dan kita hidup di dalamnya, kita lakukan apa yang menjadi ketetapan kehendaknya. Sehingga dengan demikian kita jalani hari-hari kita di dalam takut akan Dia. Penebusan oleh darah Kristus, penebusan yang mahal. Bukan dengan barang panah. Karena itu jangan fanakan hidupmu. Dan jangan terikat pada kefanaan. Jangan cengeng dalam kesusahanmu. Karena hidup akan berjalan seturut ketetapannya. Warna-warni harus kita jalani untuk meneguhkan kehidupan kita. Jangan mau hidup ini hanya mendung saja. Ada waktu mentari bersinar panas. Jangan mau hidup ini hanya panas saja. Ada waktunya hujan tiba. Tapi belajarlah mau perlindungannya dikala hujan, dikala mentari. Payung kita selalu ada. Bukankah Kristus memayungi kita di hidup ini? Lalu apa alasanmu? Aduh, hidup saya susah, hidup saya hujan, hidup saya matahari, hidup saya ini, hidup saya itu. No, kau sudah ditebus oleh darah kudus, darah yang sempurna. Karena itu tidak heran kalau Dia berkata, hei kau anak-anakku, hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapa sempurna. Ini bisnis kita. Selamat menjalani itu di dalam hari-hari kita, dalam pelayanan kita. Jangan pernah berhenti. Tuhan mengasihi kita. Tuhan mencintai kita. Amin.